Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa berkumpul di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda Allah ridha kepada kita. Semoga kita diberikan istiqomah ibadah sampai husnul khotimah. Amin. Sebelum saya baca, ini ada muqaddimah sedikit. Orang itu akan ringan apabila paham. Misalkan obat itu pahit, kenapa diminum? Karena disertai pemahaman bahwa dengan itu nanti akan sembuh. Disuntik itu gimana rasanya? Sakit, tapi dilakukan. Kenapa? Karena disertai pemahaman dengan itu nanti akan sehat. Demikian seterusnya. Berarti paham itu penting atau tidak? Penting sangat. Ini saya kaitkan di hikam yang kubro dengan hikam yang syuhro. Kalau hikam yang kubro sudah hatam lama. Hikam kubro itu berarti yang sudah dibukukan sejak lama. Kalau yang syuhro ini adalah manuskrip lama yang dikumpulkan oleh Syekhul Azhar. Saya baca yang syuhro dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Aqrabuhum ila Allah ta'ala afwamuhum anhu. Orang yang paling mudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling berusaha memahaminya. Berusaha apa? Memahaminya. Kasih contoh. Tadi itu contohnya adalah obat. Sekarang contoh lain lagi. Misal nih, orang punya 3 anak perempuan, atau di dalam riwayat yang lain pokoknya punya banyak anak. Maka dakhalatil jannah, mudah masuk surga. Kalau tidak dipahami bahwa sulitnya mengelola anak adalah memudahkan masuk surga, maka hanya akan merasakan sulitnya tok dan tidak pernah akan merasakan dekatnya dengan Allah. Tapi disertai pemahaman, nanti didiknya jadi ringan. Betul atau tidak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, tapi ini anak saya cuma 2, gimana? Dan ini sudah tutup pabriknya, spray pun lah oleh pabrik Lioni. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini orang ngantuk. Baik, saya lanjutkan lagi. Ada orang datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pria, bapak-bapak, malam itu sulit tidur. Kenapa? Kalau soal rezeki halal. Kalau soal rezeki tok kurang keren, tapi soal halalnya itu loh yang lebih berkualitas di sisi Allah. Piye golek sing halal nek itu. Nek masalah makannya ya semuanya bisa makan, tapi golek sing halal pripun, sampai dia itu nggak bisa tidur gara-gara mikir rezeki halal buat keluarganya. Sampai di hadapan Rasulullah cuma bilang demikian, bata maghfuran laka. Malam-malammu itu malam-malam ampunan, Pak. Malam-malam apa? Gimana? Dengan paham ringan dah? Ringan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka betul kata Syekh Ibnu Athaillah.
aqrabuhum ilallahi ta'ala afwamuhum anhu afhamuhum anhu. Orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih karena mana yang paling bisa paham. Paham itu mengerti. Mengerti ngene kaya kancane jenengan dilalah ana menurut umumnya orang ana pase ana ora pase. Bagi orang yang mengerti, ayo ora apa-apa memang nyatane kok ngono. Jadi lega. Ada keridhaan. Setelah muncul keridhaan, muncul kesyukuran lebih mudah. Setelah muncul kesyukuran, maka 2 rakaat yang disertai dengan pemahaman keridhaan kesyukuran ini jauh lebih berkualitas daripada 70 rakaat sing minal grundelin wal jengkelin wal ndresulonin dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Maka dikatakan, ya Allah, ridhaka anni fil faqah sa'atan wahidah. Keridhaan kepada Allah satu saat saja. Ridho itu arti kata lainnya adalah puas pokoknya. Puas, paham, ngerti. Wis pokoknya ora ono sing kleru, pas. Enggak ada sedikit pun yang kurang, malah luweh-luweh sok Gusti Allah wis kapian pokoke kowe aku. Ana wong loro kok malah bilang wis Gusti Allah apian. Ngoten pemenia. Ada orang baru saja bangkrut, wis pokoke Gusti Allah apian banget. Ini urung sepiro, wis pokoke apian banget. Puas saya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka khairan min ibadati 70 sanah siyamaha wa qiyamaha. Bisa lebih baik daripada 70 tahun puasanya dan juga qiyamnya, sholat malamnya. Nah, hari ini kita mengkaitkan antara pemahaman keridhaan sekaligus kesyukuran. Beberapa pekan yang lalu satu-satu ini dikaitkan bersama oleh Syekh Ibnu Athaillah. Maka apabila tidak disertai pemahaman apapun yang dilakukan, ya Allah, ya abot, asli abot, asli benar berat. Coba misalkan jenengan tidak dipahamkan diri sendiri bahwa ini adalah saya saat sedang puasa, tidak ada niat puasa upamanya, tidak ada niat puasa atau tidak puasa karena tidak ada niat puasa, ya tidak puasa. Kira-kira jam 1 siang itu belum kena nasi gitu, cara wong Jawa piye? Lah ya wis mbuh. Jangankan jam 1 siang, jam 11 saja sudah kerucuk-kerucuk. Barangkali jam 11 bagi orang yang puasa, jam 1 lapar, tapi laparnya bagi orang yang puasa itu ya santai. Kenapa? Karena ada saatnya napa? Buka. Kapan? Ya nanti nek maghrib. Dia lebih bisa teratur. Kenapa? Paham. Kenapa? Ridho, tertata di hatinya. Itulah kenapa ada ngaji-ngaji seperti ini. Nek mung nata zahir tanpa nata batin, jawabannya itu tertekan terus, terpaksa terus. Tapi begitu ditata batinnya, mungkin masalahnya sama, tapi rasanya bisa jauh berbeda. Terus napa? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Semalam ada anak muda datang. Saya itu tiap kali kemana-mana ditanya selalu kapan nikah. Nah, terus gimana Mas? Zaman kapan nikah? Lah tau Ustaz malah takon pisan. Lah iya, masa meh takon kapan mati. Itu kapan nikah? Enggak ada apa begini. Dia bilang. Ditanya normal atau tidak? Ya normal lah jawabannya. Normal. Nah, teman-teman satu kantor itu loh, mereka pacaran, mereka karaoke dan sebagainya. Saya ini dikira tidak normal ketika tidak ikut yang seperti itu. Loh yang nikah atau sama caranya? Lah itu dia, nek nikah belum siap karena ini itu dan sebagainya. Ya wis berarti poso, saya bilang. Waduh, lah itu kerjaan saya berat fisiknya. Poso ini saya kasih makna. Puasa itu ada 2.
puasa dalam arti zahir puasa seperti itu. Nah, ada lagi puasa dalam arti ya bisa dibilang spiritnya yang diambil gitulah, spirit. Maksudnya gimana? Nah, nek masalah cah lanang sudah seumuran segitu itu, seumuran sampean atau seumuran putra-putri ini sampean yang sudah kuliah dan sebagainya. Hawane iki nek urung wedok hawane ya hawane, jangankan sing cah enom, wong sing nika mon bapak-bapak kadang-kadang teng grup cok nggih. Bapak muda kados kula niki nek urung nang HP niku ya Allah, kok api ya. Astagfirullah nanti terus ditutup. Kula niku nek jenengan ya wis langsung astagfirullah nanti. Mboten dilirik blas. Alhamdulillah. Paling-paling batek sip. Iki mau ki Jawa apa Cina ya? Ya Allah. Nah, kembali lagi ke tema. Itu puasa, Mas. Maksudnya gimana? Jawab saja jenengan lagi puasa. Loh kan saya tidak puasa. Jawab saja lagi puasa. Kalau bahwa setiap pria ketemu wanita dan sebagainya ingin pacaran, ingin ngemek tangan, ingin bareng, ingin saling menyayangi dan sebagainya, iya sampai normal kepingin. Tapi di dalam syariat Islam itu ada syariat yang mengatur. Sehingga nek sampean ora pacaran, nek sampean ora grudak-gruduk rono ini bukan berarti ora normal, tapi lagi poso. Lah terus kapan bukane? Bukane engko nek wis ana qabil tu nikah wa tazwijaha ila akhiri. Wis kok jenengan tesih hafal. Bapak-bapak hafal kok supaya. Oh ngono kae. Baik, saya lanjutkan. Nah, dengan pemahaman bahwa engkau lagi puasa itu enak. Saya lagi puasa, saya normal, saya yo pengen. Bilang aja gitu Mas. Saya yo pengen. Saya yo pengen banget. Bukan hanya pengen, dok pengen banget. Tapi lo kenapa kok ndak icip-icip seperti yang lain dengan pacaran, dengan ya di kantor sampean kejar ini sold out, karaoke syukuran. Oh syukuran nang karaoke piye? Susah. Nang karaoke syukuran, karaoke pisan. Sampeyan rasa melu-melu. Nek ditakoni kok apa ora normal? Normal mung lagi napa? Poso. Nah, terus kok bareng sampeyan balik Mas sarane Mas. Lah nek wong poso kaya aku engko wayahe buka. Pada saat saya buka berkata qabiltu nikaha wa tazwijah. Bagi orang yang belum icip-icip ya, itu bukane luwih enak, betul. Tapi bagi orang yang buka tapi pas asar nih wis nyicipi rong piring, pas buka gimana rasanya? Ndak enak. Ngoten, udah bilang ndak sama lagi poso. Nah, habis itu terus rotok lega dan sebagainya. Kembali lagi ke tema. Maka paham itu meringankan dan membuat kita dekat dengan Allah, bisa berlipat kali melesat dari sekedar melakukan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah setelah paham nanti kita mudah sekali ridho. Kenapa? Karena track recordnya Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau ngasih sebuah kesulitan bagi orang beriman ini mesti kok endingnya enak. Endingnya apa? Enak. Kok masih sulit juga memahami? Lakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat Khudair. Masih ingat kisahnya? Masih ingat atau masih lupa? Kula mau ngulang-ulang ping 3 lho kata sini. Ya disingkat ya. Sahabat Khudair itu ikut perjalanan bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilalah qadarullah panitian itu lali. Jatah yang buat sahabat Khudair itu kelewat. Beliau ini orang yang tidak begitu dilirik lah di dalam pertemanan atau persahabatan Nabi. Kenapa ya? Karena mungkin wong cilian lah kurang lebih seperti itu. Di belakang itu panitianya kelewat, tidak ngasih catat.
Tapi tiap kali Khudair lapar itu tidak ngelirik sama sekali milik kanan kirinya. Dia langsung ribut. Nah, atau sudah kelingan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tambahi sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dah. Itu pagi. Sore perut kerucuk sama sekali tidak ngelirik milik si A milik si B, dan sama sekali tidak berpikiran untuk lagi panitiane piye itu Kanjeng Nabi ke piye, karena panitianya Rasulullah sendiri. Nah, Rasulullah sendiri ya bersama beberapa sahabat yang lain tentunya. Sampai berapa hari? 3 hari. Sampai berapa hari? Nek cara jenengan pripun, Pak? Hah? Ya, minal kelengerin atau minal mutungin? Ya minal kelengerin ya mutungin ya dan sebagainya. Tiap kali ada rasa di dalam hati Khudair itu, rasa berbicara yang kurang pas, langsung dizikiri atau diselimur pakai zikir. Zikir itu isinya muji Allah, muji Rasulullah. Muji Allah dengan subhanallah, alhamdulillah ila akhir itu. Muji Rasulullah dengan sholawatnya. Sehingga sama sekali tidak kepikiran sing aneh-aneh. Ridho aja. Barangkali ini ridhonya tidak pakai pemahaman, tapi menggunakan zikir boleh seperti itu. Mungkin kadang-kadang kita itu nek zikir itu sambil gerundel niku lho. Makanya hari ini bab pemahaman kan. Ya, kalau tanpa paham pakai zikir ada cukup, luar biasa itu, luar biasa. Pokok orang sing salah gitu aja, pokoknya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada yang ngeredaksi tambahi hauqalah, ada yang langsung sholawat. Pokok gitu. Ya dicoba saja Pak, jenengan daripada ukur jadi ilmu tok. Itu nanti ini awal bulan bilang sama garwane, Bu insya Allah nanti akhir bulan itu rezeki. Begitu tes dinone kok belum datang, Bu ngajini dinggo ya Bu, subhanallah alhamdulillah, jajal ngono. Kira-kira subhanallah alhamdulillah itu sambil lega apa sambil mencucu? Nah, ya Allah ya Rahman. Itu sedemikian rela itu, ridho itu sahabat Khudair, sehingga gemuruh zikirnya di langit. Kenapa? Disertai keridhaan. Tadi sudah saya katakan, masya Allah, karena disertai keridhaan. Zikir-zikir, sholat-sholat, ibadah-ibadah yang disertai keridhaan itu melesatnya luar biasa lebih banyak. Masya Allah. Saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin. Idza taqarraba an-nasu ilayya bi kathratil a'mal. Ketika banyak sekali orang-orang menghadap kepada Allah dengan banyak-banyakan amal, taqarrab ilayya anta birridha, maka kau menghadap saja dengan keridhaan. Fil af'al, terhadap apapun yang dilakukan oleh Allah kau ridho saja. Wa'alam anna man jalasa ma'ana ala bistati faqatin radiyan anna rafa'na martabatahu indana. Siapa orang yang dia semajlis denganku, ini bahasa orang tasawuf ya Pak, bahasa agak puitis-puitis gimana, jangan dikritisi pakai bahasa akal biasa gitu ya. Siapa orang semajlis denganku ya, semajlis maksudnya semajlis dengan Allah, maksudnya dia duduk terus bersama keridhaan dengan Allah, maka derajatnya itu naiknya naik. Insyaallah. Ingat pelajaran kemarin itu, yang paling indah duduk bersama siapa? Nah, gitu. Berdiri bersama siapa? Allah. Ini bahasa puitis kayak gini, nih bahasa Qur'annya ya itu yang sering jenengan baca itu. Gimana? Qiyama wa qu'udan wa ala junubihim ila akhir, itulah yang kemarin sudah kita bahas. Pokoknya orang yang duduk turun miring dan sebagainya, dia berzikir kepada Allah kurang lebih seperti itu. Artinya apa?
Apapun ibadahnya, apabila ada penyertaan ridho bersama Allah, itu Masya Allah melesatnya luar biasa. Melesatnya luar biasa. Nah ini Hudair, beliau itu tadi itu, ya zikir mungkin podo karo liyane zikir saat jalan, betul atau tidak? Mung yang lain itu tidak menahan rasa lapar dan tidak menahan ridho untuk tetap ridho walaupun kondisi lapar. Ridhonya dalam kondisi lapar dicampur zikir ini membuat langit gemuruh sehingga malaikat Jibril turun menemui Kanjeng Nabi. Ya Nabi, itu ada sahabatmu di bagian belakang, dia itu menggegerkan langit dengan zikirnya. Dia itu di bumi ya bahasanya orang sing ngerti, memang ya ora cerita. Kalau kita ini kan di susah langsung golek cerita kanan kiri, nggak kepingin rame nang langit tapi rame nang tonggo, nggih leres niku. Luwih meneh rame nggo gawe update status. Gusti Allah mboten sari. Ngono nek update status. Ngetok-ngetoki wong mumet lho. Ya Allah. Jadi membuat langit gemuruh dengan zikirnya dicampur keridhaan, dicampur faqih. Pemahamannya barangkali masih pakai proses. Kalau hari ini kita mau bicara tentang pemahaman, tapi tadi sudah ada suara itu. Ya alhamdulillah pahami bahwa ini pun yang terbaik ngoten. Karena mungkin ana sing meh ngatur anak, ngatur istri dan sebagainya. Semonten niku nek diagem niku masyaallah luar biasa. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Malaikat Jibril turun ngabari Kanjeng Nabi, Nabi langsung kirim kurir kasihkan itu bingkisannya disertai dengan kata-kata dari Rasulullah, kirimkan ini kepada Hudair dan jangan lupa kirimkan salamku dan salam malaikat Jibril untuknya. Masya Allah. Jadi luar biasa. Dikirimi salam karo Kanjeng Nabi. Kita tiap hari kirim salam untuk Nabi. Masya Allah. Tapi ini jelas-jelas Nabi duluan, Mas. Ya Allah, ya Allah. Malaikat Jibril lagi tambahin. Ya Allah, luar biasa. Kenapa? Ridho. Maka siapa sih di dunia ini yang tidak punya tekanan? Siapa sih di dunia ini yang tidak punya perkara? Ya semuanya punya. Berarti ora usah ngopo-ngopo. Ya silahkan ngopo-ngopo tapi disertai ati wis ketoto kan ngoten to. Karena ngurus apa-apa, mengurus apa-apa dengan hati yang masih kemerungsung, dengan hati yang sudah ditata bahwa ini dari Allah, itu nanti sama atau beda rasanya? Beda jauh, beda jauh. Tetap dilakukan beda jauh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nek zikir terus kemudian mau jenengan ngetes gitu ya, Bu akhir bulan insyaallah rezeki gede lumayan kalau ini. Barangku pas tekan dilala rezekinya belum datang langsung ya Bu, ini praktek ke ilmu. Niki sing wis padha ngajine lho ya, nek sing urung ngajine malah abot maneh. Maka idealnya nek ngaji kados niki mugi-mugi sareng keluarga ya. Amin Allahumma. Yuk kita praktek ilmu subhanallah alhamdulillah. Niku biasanya karo mesam-mesem napa karo merengut? Ya, nek karo mesam-mesem muga-muga oleh salam saking sinten? Malaikat Jibril nggih. Nek karo merengut oleh salam saking malaikat ya Allah ya Allah. Ya itulah aneh memang. Modal surga bagi seorang perempuan itu simpel banget. Cuma modalnya satu. Wa ta'at zaujah. Bukannya 4 Ustaz. Yang 4 itu jumlah aja wajib melakukan. Sholatil mar'atu khamsaha. Sholat itu pas masih gadis, masih jaka saja wajib melakukan. Shomat syahruha. Puasa Ramadan itu sama, nikah tidak nikah itu sama puasa. Terus kemudian apa satu lagi? Hafidhat farjaha. Menjaga kehormatan itu sama. Sudah menikah atau belum nikah sama-sama menjaga. Ini loh yang terakhir ini. Wa ta'at zaujah, taat sama siapa? Suami. Nah, itu luar biasa. Maka bukan dakhalatil jannah, ini redaksinya bukan dakhalatil jannah, maka masuk surga bukan. Ini udkhulil jannah bi ayyi abwabin syi'ti. Masuk ada surga manapun pintu yang kau mau. Wah, luar biasa ini jawaban. Jadi pendek sekali, mudah sekali bagi seorang wanita masuk surga itu sangat gampang. Kadang-kadang golek muter-muter lho, cara ngamal sing iki ngamal wah macam-macam. Padahal digaweke peta sing karo Gusti sing pol gampang. Inilah keadilan Allah. Jarine orang
gampang masuk neraka, tapi kan masuk surganya juga gampang, Gusti khawatir. Cuman sudah tahu seperti ini jarane Imam Nawawi ya sing sebagai seorang lelaki ora kena terus sembrono. Dik pokok surga mungkin manut aku apa wae perintahku manut to. Ngadeg. Dur, push up ya ora kena kok ngono. Maksudnya ndak boleh sembrono ya tetap khairukum ya sebaik-baik kalian adalah yang paling bisa berbuat baik kepada keluarga ya. Jadi seimbang. Nah, di dalam keduanya itu kalau dipahami melakukannya enak, ngeten. Apalagi pakai ilmu kemarin disertai ridho, was, masya Allah, wong benar. Jenengan kaya nicik nang bumi tapi wis kaya nang surga nang tenan. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kata teman-teman dong pas ngaji kok ngene iki wis rasane ke nang surga. Begitu lewat ngarep ngono wis wah mumet man. Demikian, monggo silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Alhamdulillah tidak ada. Oh, nek tidak ada ini cara tas sekolah balik kasih niki. Oh, anten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mendengarkan yang antum sampaikan tentang itu, bagaimana kita bisa ridho? Sedangkan apa yang sudah kita rintis misalnya, kalau itu seorang pengusaha misalnya, yaitu sudah berintis, tapi pada saatnya tiba-tiba proyek itu yang sudah kita takuni diambil Pak. Nah, bagaimana kita untuk bisa ridho? Atau misalnya kalau itu dari contoh yang lain, yaitu keseharian, yaitu kami itu sudah kepikir berbuat baik dan selama ini yaitu suruh berbuat baik, tapi teman sekerja itu selalu menfitnah. Nah, apakah kita mudah menerima? Bagaimana supaya kita itu tetap walaupun tadi proyek tidak dapat, sudah berbuat baik, lalu difitnah, itu tetap bisa ridho? Apakah ada tipnya? Terima kasih. Ada yang lain silakan monggo. Satu lagi Pak Rus, monggo. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kuasa atas segalanya, memahami akar ilmu iman dan hukum alam, iman terhadap takdir dan takdir. Pada saat Allah meniupkan ruh, ditentukan antara lain bahwa jodohnya, umurnya, rezeki. Lalu mengenai orang itu telah beriman, tapi tergelincir, sedangkan dia memahami. Lalu ada orang yang memang tidak beriman, dia tergelincir. Allah Maha Rahman, Maha Kasih. Allah juga tidak menciptakan sekedar manusia untuk masuk neraka. Ini Pak Ustaz mohon penjelasan yang tadi disampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Sayyidina Ali berkata, "Ajibtu man lam yaqnatu wa ma'hu ma'al istighfar." Aku gumun, asli jan gumun tenan. Kata Sayyidina Ali. Gumun ini berarti heran. Nah, saya heran banget. Ada orang kok sampai putus asa sama Allah, padahal dia punya istighfar. Ya, padahal punya istighfar. Alias apa? Sayyidina Ali mau mengatakan betapa hebatnya istighfar, bahwa dia menyambung antara seorang hamba yang wis drop kados niku dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Maka jawabannya seperti apa? Istighfar aja. Istighfar sing banyak, sing sungguh-sungguh, sing serius. Maka hadiah pertama bernama hidayah. Setelah hidayah datang maka bernama perbaikan. Soal hilangnya perkara ini itu dan sebagainya itu kan bayangan. Kan kita udah pernah
Ngaji kan, ngaji kehilangan sesuatu, sing penting Gusti Allah ora melu ilang nang ati. Kenapa? Karena sesuatu yang hilang, katakan HP ini kan bayangan, mobil itu kan bayangan kan gitu toh. Lah, jangan terlalu fokus pada yang hilang. Telisik saja ke dalam. Set. Begitu melebu menjeruk kok di sana masih ada jalur menuju Allah, entah itu zikrullah, syukurullah, ridho kepada Allah dan sebagainya, berarti tidak benar-benar hilang. Tidak benar-benar hilang. Karena segala yang selain Allah itu bukan benar-benar ada, dia hanya diadakan. Yang maha ada siapa? Allah. Yang maha ada dan yang maha mengadakan siapa? Allah. Mudah bagi Allah untuk mendatangkan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa ma'ahu ma'al istighfar. Wis pokoknya. Bun. Kemudian pertanyaan yang pertama. Tadi itu bagaimana bisa ridho segala sesuatu yang sudah dirintis tiba-tiba diambil dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Itu mewakili kita bersama. Nabi Basan itu aslinya beliau sing praktek, kita saya yang teori tok ini. Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatun wa ma suriqa minhu lahu shadaqatun. Siapa orang nanam apa saja? Kalau dalam hadis bahasanya pohon. Tapi menurut syuruhul hadis nanam apa saja, ngerintis apa saja. Maka masuriqa minhu lahu shadaqatun. Apapun yang dicuri ini loh bahasanya suriko ini apa? Dicuri akan menjadi pahala sedekah bagi yang punya. Loh berarti dulu itu kami dicuri dan sebagainya. Inilah namanya orang ngaji paham dengan ngaji tidak paham. Inilah bedanya antara orang yang ada ridho dengan yang tidak ridho. Syuruhul hadis, di syuruhul hadisnya disebutkan itu bagi orang yang ridho, yang paham, maka itu menjadi apa? Sedekah. Lah saya tak tanya, perkara yang disedekahkan itu yang hilang atau malah yang masih? Dijawab ini, serius dijawab. Perkara yang disedekahkan itu yang hilang atau yang masih? Justru yang masih terus. Maka Allah kepingin. Ini saya lagi nasihati diri saya ya, nek bebasan pun kelasnya pun praktek. Ini kita kelas teori nih. Maka Allah itu pengasih lagi maha penyayang. Kepingin kalau yang nanti akan lestari sampai akhirat itu bukan hanya seprepel dua prepel, tapi sak gelondong ke woming akhirat. Ngoten sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mun niki pun cetha ya. Jadi harta yang abadi itu yang disedekahkan. Ternyata sedekah itu ada dengan cara yang tadi itu dicuri, ditipu dan sebagainya. Asal dingilmoni lah bahasanya. Asal nopo dingilmoni. Berarti misalnya dengan nopo kelangan nopo langsung. Ya Allah kok Gusti Allah apian men yo. Aku pingine sing tak gawe ning akhirat mung 10% lho iki digawe ning akhirat kabeh. Ya alhamdulillah beneran malah dadi abadi. Ngoten. Wah, rasane nek ngaji jan gurih tenan kok nggih. Ngaji gurih niki ringan apa berat niki? Oh ringan. Sing berat napa nih? Masya Allah, indah sekali. Pada subuh wis kadung guyang-guyu merasakan nikmati Gusti Allah niku indah sekali. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi ingat, ridho itu memang berat. Berlipat ganda lebih berat apabila napa? Tidak ridho. Betul atau tidak? Ridho itu napa? Memang berat, tapi jauh berlipat ganda lebih berat apabila napa? Tidak ridho. Wis dadi tambah abot, mungkin iso dadi penyakit, iso dadi wah nek dibatek terus saged napa penyakit sing anteng terus napa? Wah niku ditambah lagi ora oleh ganjaran tekan akhirat zong. Nah, ngoten. Lah kok aku to ya Allah? Idza haballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya.
In sabara ijtabahu. Kalau orang tersebut kemudian bersabar, Allah akan gandeng, akan rangkul bersama. Innallaha ma'as sabir. In syakara, lu kok malah bisa syukur, bisa guyu-guyu ditambahi ridho. Istofahu. Ini jadi hamba pilihan. Hamba pilihan itu ya setara nanggon sing biasa kita berdoa dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim niku sinten? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Niku. Maknane pripun pun kedangon niki ngenjang melih. Alhamdulillah. Al-Fatihah.